Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tambahan matematika yang nanti akan ada di UTS minggu depan, yaitu mengenai pengumpulan dan penyajian data. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Pengumpulan dan penyajian data, ini mungkin istilah yang baru bagi kalian ya. Tetapi Bapak yakin sebenarnya kalian pernah melihat atau bahkan terlibat dalam kegiatan ini ya, khususnya pengumpulan data. Misalnya, contoh dari pengumpulan data adalah ketika kalian melakukan pemilihan ketua kelas. Biasanya kan dipilih dengan cara voting ya. Nah, ketika votingnya dikumpulkan, nanti kan dihitung kan di papan tulis untuk melihat siapa yang paling banyak dipilih. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengumpulan data. Atau contoh lainnya misalnya penghitungan suara saat pemilu, dan masih banyak lagi ya. Nah, secara umum teknik dalam pengumpulan data atau cara dalam pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Ada teknik pengumpulan data secara langsung, ada teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, kalau yang secara langsung, contohnya misalnya wawancara, berarti kan langsung bertemu dengan sumber datanya ya, menanyakan apa informasi yang dibutuhkan. Lalu selain wawancara, contoh lainnya pengumpulan data secara langsung adalah pengukuran. Misalnya kalian ingin mengetahui berat suatu benda, maka langsung diukur kan bendanya. Nah, atau contoh lainnya misalnya penelitian atau pengamatan. Jadi ketika kalian ingin mengamati misalnya suatu ini ya, hewan misalnya ya, atau cuaca misalnya ya. Nah, itu kan secara langsung ya. Nah, itu merupakan contoh pengumpulan data secara langsung. Kalau pengumpulan data secara tidak langsung, nah ini kalian mengumpulkan datanya yang sudah ada begitu ya. Contohnya studi pustaka. Jadi kalian mengumpulkan buku, nanti dari buku tersebut, nah kalian kumpulkan datanya. Itu perbedaan antara pengumpulan data secara langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, baik, mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ya. Di sini kita sudah memiliki data nilai IPA siswa kelas 5D. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 75, ada yang dapat 90, 75 lagi, 50 lagi, dan seterusnya. Satu nilai ini mewakili satu orang ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kan sulit untuk dibaca ya. Kita sulit untuk menentukan berapa orang yang dapat nilai 50 dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kalian buat dulu tabel seperti di bawah ini. Yang pertama bagiannya ada judul tabel. Judul tabelnya nilai IPA siswa kelas 5D. Sesuai dengan ini ya, keterangan di atas ya. Nah, lalu kalian buat tabel seperti ini. Yang pertama bagian nilai, karena datanya berupa nilai. Lalu turus. Turus ini maksudnya penghitungan dengan menggunakan garis ya. Nanti akan Bapak tunjukkan bagaimana. Lalu banyak siswa, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai tertentu. Lalu di bawahnya jumlah, untuk mengetahui total keseluruhan dari banyak siswa. Nah, ini yang harus kalian buat ketika kalian ingin menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan atau kita sajikan ya
data di atas yang masih acak ini ke dalam tabel di sini. Yang pertama, kolom nilai dulu ya. Nah, kita lihat nilainya ada nilai berapa saja. Lalu kita urutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Yang paling rendah, coba kita lihat ya, ada 50, 75, 90, 75, 50. Yang paling rendah sepertinya 50 ya. Nah, maka kita tulis di sini 50. Nah, 50-nya ada dua, Pak. Apakah kita perlu tulis dua kali? Tidak perlu ya. Hanya perwakilannya saja. Satu saja. Kalau ada lebih dari satu, kalian tulis satu saja. Nah, selanjutnya setelah 50, yang paling mendekati, apakah 75, 90? Nah, di sini ada 60 ya. Maka kita tulis 60. Harus berurutan. Setelah 60 ada 75. Setelah 75 ada 80. Seperti di sini ya. Lalu setelah 80 ada 90. Lalu terakhir paling tinggi adalah 100. Nah, kalian tulis berurutan dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Satu saja. Nah, ini bagian nilai. Nah, selanjutnya turus. Turus ini fungsinya supaya kalian ketika mencatat banyak siswanya atau banyak datanya, ini tidak terlewat. Jadi lebih akurat begitu ya. Nah, kita lihat nilai 50 ada berapa banyak datanya atau berapa kali 50 itu muncul di sini. Kita lihat ya, ada 1, 2, hanya 2 ya. Nah, berarti kita buat turusnya seperti ini. 2 garis sesuai dengan jumlahnya. 1, 2. Begitu ya. Jadi kita buat garis lurus sesuai dengan jumlah datanya. Nah, lalu 60 ada berapa banyak atau berapa kali muncul? 60 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali muncul, berarti garis turusnya harus ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saat menuliskan turus, setiap kelipatan 5 itu kalian harus buat seperti ini. Jadi bagian yang kelimanya itu kalian garis miring ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya coret miring. Supaya kalian bisa menandakan kalau satu kelompok ini jumlahnya adalah 5. Begitu. Nanti ke-6-nya, kalau misalnya ada 6 ya. Nah, kalian misalnya nih kalau ada 6 ya, kalian ulangi lagi dari sini. Begitu seterusnya, ya. Jadi khusus kelipatan 5 saja yang digaris miring. Oke, kita lanjut. 75 berapa kali muncul? 1, 2, 3. Tidak ada lagi ya, hanya 3. Nah, kita buat 3 kali. 1, 2, 3. 80 ada 2 kali. Kita buat garis turusnya 2. 90 ada 1. Hanya 1. Kita tulis 1 saja. 100 ada 2 ya. Maka kita tulis 2 turusnya. Nah, bagian turusnya sudah selesai. Sekarang tinggal banyak siswa. Banyak siswanya mengikuti jumlah turus ya. Kalau turusnya 2, maka kita tulis di sini 2. Kalau jumlah turusnya 5, kita tulis 5. Dan seterusnya. Jadi seperti ini. Sesuai ya. 2, 5, 3, 2, 1, 2 lagi. Begitu ya. Sampai sini paham ya. Nah, terakhir bagian jumlah. Bagian jumlah kita jumlahkan banyak siswanya. Lalu kita tuliskan di sini.
2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2, jumlahnya adalah 15. Nah, berarti nilai di sini jumlahnya ada 15. Kalau kita hitung satu per satu, ini jumlahnya ada 15 ya, sesuai. Nah, sampai sini jelas ya, gampang ya. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, jadi lebih mudah untuk membacanya. Kita bisa tahu berapa orang yang dapat nilai 50, berapa orang yang dapat nilai 100, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah membaca data atau membaca data dari sebuah tabel ya. Yang pertama adalah jumlah siswa. Jumlah siswanya adalah 15 orang. Kita dapat dari sini ya. Lalu yang kedua, nilai paling tinggi. Nilai paling tingginya adalah 100. Dapat dari mana, Pak? Dari sini. Kan tadi sudah kita urutkan ya. Paling tingginya 100, lalu nilai paling rendahnya adalah 50. Harus sesuai dengan data di sini ya, tidak boleh melenceng. Lalu nilai yang paling banyak diperoleh. Nilai yang paling banyak diperoleh adalah nilai 60. Kita lihat di sini 60 itu diperoleh oleh 5 orang siswa. Sedangkan nilai yang paling sedikit, maaf ini salah ketik. Nilai yang paling sedikit diperoleh adalah nilai 90. Nilai 90 diperoleh hanya oleh satu siswa, satu orang ya. Lalu selisih jumlah siswa yang memperoleh nilai 90 dan 60. Berarti kita harus tahu dulu ya, siswa yang mendapat nilai 90 berapa, siswa yang mendapat nilai 60 berapa. Kita lihat dari sini. 90 itu hanya 1, 60 itu ada 5. Maka selisih dari 5 dan 1 adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4 orang. Nah, ini informasi yang bisa kita dapat, kita temukan dari tabel sederhana ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi seperti ini ya, cara menyajikan dan membaca data. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ya ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.